Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Priti Zintasiwi. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun ibadah yang kita laksanakan pada minggu ini kembali dilaksanakan secara online, akan tetapi kiranya tidak mengurangi makna ibadah yang biasanya kita lakukan di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus 8 ayat yang ke-34. Kemudian sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Banyak ungkapan syukur Tuhan yang kami ucapkan pada pagi hari ini, karena Engkau masih menyertai kami, masih memberkati kami, dan masih memberikan kesempatan kami untuk dapat melaksanakan ibadah secara online, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kiranya dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Markus 8 ayat yang ke-34. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Sejauh pembacaan firman kita pada kali ini, yang diberkati adalah orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, akan tetapi merenungkan serta melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menghayati dan mendalami teks perenungan kita pada saat ini, mari bersama-sama kita mengingat kembali setiap hari-hari yang sudah kita lalui sampai pada saat ini. Saat di mana situasi dan kondisi yang sedang sangat-sangat terbatas, dikarenakan adanya virus corona. Sehingga membuat setiap aktivitas kita di luar rumah menjadi terhambat dan lain sebagainya. Selain itu, kita sebagai manusia pasti pernah berada di fase mengalami masalah yang sangat besar, mengalami kecemasan atau rasa takut terhadap suatu hal, rasa khawatir hingga frustasi. Sampai pada akhirnya, jika kita salah dalam meresponi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, hal itu akan membuat kita menjadi pribadi yang egois. Egois seperti apa? Yakni pribadi yang merasa masalah di dalam kehidupannya itu lebih besar dibandingkan masalah-masalah yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Yang menjadikan pribadi ini menjadi pribadi yang hanya mau diperhatikan tanpa mau memperhatikan. Menjadi pribadi yang selalu ingin diperdulikan tanpa mau memperdulikan. Yang mungkin tanpa ia sadari, pada saat yang sama, sesamanya pun atau orang-orang di sekitarnya juga berada di fase yang sedang dialami oleh pribadi tersebut. Dalam Injil Markus ini, terkhususnya pada ayatnya yang ke-34, ingin memperlihatkan kepada kita konsekuensi mengikut Tuhan, yakni adalah mengikul penderitaan atau memikul salib. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Mungkin bagi sebagian orang, menjadi orang Kristen ya hanya sekedar datang ibadah di gereja setiap minggu, melaksanakan ibadah Natal, perayaan-perayaan Natal, Paskah, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Tetapi pada perenungan kita kali ini, dalam teks pembacaan firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut aku. Apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan kepada kita saat ini? Yaitu bahwa jika kita ingin menjadi pengikut Kristus, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Engkau harus siap menyangkal dirimu, memikul salibmu dan mengikut aku. Apa artinya? Buang semua sikap egoismu, buang segala keinginan dagingmu, dan ikut aku. Ya, ikut aku. Artinya, setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita perbuat harus berdasarkan pada kehendaknya. Karena menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, namun harus menjadi pribadi yang mempraktikkan pengajarannya serta sikap hidup Kristus. Kelihatannya sepanjang perenungan kita pada hari ini hanya ada satu pembelajaran yang dapat kita terima. Namun di dalamnya tersirat dua makna yang akan kita bahas lebih lanjut. Karena ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan iman kita. Ya, yang pertama adalah memikul salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, iman itu ibarat benih. Kemudian benih tersebut ditanam di dalam tanah. Anggap saja tanah ini sebagai salib yang akan dipikul. Namun, tanah di sini bukan hanya tanah yang memberatkan saja, bukan hanya tanah yang membebankan saja, akan tetapi dari tanah ini kita harus mencari jalan keluar, bagaimana caranya kita harus dapat bertumbuh ke atas. Benih yang tumbuh di dalam tanah dan memiliki akar yang kuat berbeda dengan benih yang tumbuh dalam pot atau benih yang ditanam di dalam gelas plastik berisikan kapas basah. Kita harus mengingat kehidupan benih bukan hanya sekedar sampai ia bertumbuh, akan tetapi apa yang dihasilkan dari tanaman itu? Buah apa yang ia hasilkan? Tentu saja, jika kita tidak merawatnya dengan baik, kita menyiramnya dengan amarah, kebencian, dendam, atau sama saja kita menyiramnya dengan air panas, atau kita menyiramnya dengan air bekas oseng-osengan cabai. Ya, apa yang akan dihasilkan oleh tanaman itu? Apa bedanya ia dengan rumput di pekarangan rumah yang tidak berguna? Akan tetapi, jika kita merawat tanaman tersebut dengan baik, kita memberikan air yang cukup, kita memberikan vitamin, kita memberikan pupuk, maka buah yang akan dihasilkan dari tanaman tersebut akan terasa manis. Bukan begitu, Bapak Ibu? Selanjutnya, ketika tanaman tersebut sudah berbuah, apakah buah itu kita makan sendiri? Anggap saja buah ini sebagai kesaksian selama kita berusaha dari dalam tanah, mencari jalan keluar sampai kita bertumbuh besar. Kesaksian hidup kita. Apakah kesaksian hidup yang kita alami hanya kita makan sendiri? Atau kita sampaikan kepada orang-orang agar melalui kesaksian kita dapat sama-sama memuliakan nama Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang Kristiani, penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwa memikul salib bukan hanya sekedar membuat kita menderita. Namun, dari memikul salib, kita dapat berproses dan menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam iman. Yang kedua adalah menyangkal diri. Nah, saya ada sedikit cuplikan video yang akan kita saksikan bersama-sama. Berikut videonya.
yang sudah kita tonton dengan durasi yang singkat, kita mendapatkan pembelajaran yang baru. Tuhan meminta tolong kepada orang itu untuk menjaga salibnya dan memegang salib itu sampai Tuhan datang kembali. Memang jika kita lihat dari video itu, usaha yang orang itu lakukan sangatlah keras. Dan bisa saja jika pada saat ia terjatuh, seperti yang kita saksikan tadi, kemudian ia pergi meninggalkan salib itu dan mengikut bersama orang-orang yang sudah mendahuluinya, bisa saja dia lakukan. Tetapi apakah hal itu dia lakukan? Tidak. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, salib itu pun secara tidak langsung telah menjadi tempat bersandar baginya. Di saat badai datang, salib itu yang menahan dia tetap berada di tempat itu. Dia bergelantungan di salib itu. Dan dengan adanya salib itu dia tetap berada di tempat seperti yang pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sama seperti di dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita tidak menyadari bahwa dari salib yang kita pikul dapat membuat kita bertahan dan terus ada sampai saat ini. Di saat badai kehidupan menerpa, tantangan dan rintangan yang menerjang, dan segala permasalahan yang kita miliki. Di saat kita sudah mulai menyadarinya dan menghayati setiap proses yang telah kita lakukan, setiap proses yang telah kita lalui, disitulah iman yang kita miliki akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga dapat sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya selalu mementingkan keinginan kita sendiri, tidak mementingkan apa yang kita mau, tetapi kita harus menghayati serta menanam di dalam hati kita dan pikiran kita, supaya dalam setiap hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini selalu berporos pada kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang kita miliki akan bertumbuh apabila kita merawatnya dengan baik, sehingga kita dapat benar-benar mengerti apa yang diinginkan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita semua diajak bukan hanya untuk sekedar mendengarkan firman Tuhan, akan tetapi merenungkannya serta melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.